Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar tentang uang metrik. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai uang metrik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang himpunan kompak. Nah, nanti di sini kita awali dulu dengan definisi dari liput, liput berhingga dan juga liput terbuka. Nah, kemudian nanti saya akan menjelaskan beberapa contoh mengenai liput dan juga nanti terakhir kita akan membahas himpunan kompak beserta contoh-contohnya. Oke, baik kita mulai ke definisi dari liput atau cover dari suatu himpunan. Nah, di sini kita diberikan ruang metrik XD, lalu himpunan indeks I, kemudian ada A subset X himpunan ya. Lalu kita apa yang disebut dengan liput? Liput itu adalah keluarga himpunan G yang terdiri dari G alpha dengan alpha anggota I, dengan G alpha itu subset X, dan juga gabungan dari G alpha itu menutup A, atau A itu berada di gabungan dari G alpha tersebut. Nah, oke. Nah, hal ini berarti untuk setiap X anggota A akan terdapat suatu alpha X anggota I sehingga X itu berada di G alpha X. Oke. Untuk mempermudah pemahaman, saya ilustrasikan sebagai berikut, yaitu himpunan A-nya saya gambarkan sebagai kotak ini, himpunan A. Nah, apa yang dimaksud dari liput itu adalah keluarga himpunan, yaitu G alpha, yang menutup himpunan A ini secara keseluruhan. Nah, nanti G alpha-nya saya ilustrasikan dengan lingkaran ya, warna biru. Nah, contoh dari liput himpunan A adalah keluarga dari himpunan-himpunan ini. Oh, atau mungkin saya pakai ini aja ya. Pakai gini A. Jadi yang disebut liput itu adalah keluarga dari himpunan-himpunan lingkaran ini, lingkaran biru, yang mana dia menutup dari A. Nah, ini berarti dengan demikian, nah ini kalau Anda lihat, himpunan A ini yang berwarna merah akan tertutupi oleh lingkaran-lingkaran berwarna biru ini ya. Nah, itu. Nah, ini berarti si lingkaran biru ini keluarga lingkaran bawah biru adalah liput dari A. Nah, ini adalah salah satu contoh ilustrasi dari liput. Jadi kumpulan atau koleksi himpunan-himpunan yang mana nanti A itu subset dari gabungan semua himpunan yang ada di koleksi itu. Atau dalam secara penggambaran ya seperti ini, himpunan A yang kotak ini ditutup oleh lingkaran-lingkaran ini. Dan ini harus ketutup semuanya ya. Oke, itu semoga bisa menjadikan Anda lebih paham mengenai tentang liput atau cover dari himpunan A. Nah, di sini liput itu juga diberi nama atau diberi istilah jika memiliki sifat tertentu, yaitu jika I itu adalah himpunan berhingga, maka G disebut liput berhingga. Lalu jika G ini setiap anggotanya adalah himpunan terbuka, maka G disebut liput terbuka. Ya, ini hanya jenis-jenis liput yang khusus ya, berhingga dan juga terbuka. Oke. Selanjutnya akan diperkenalkan definisi mengenai liput bagian. Nah, apa itu liput bagian? Nah, berikut adalah definisinya. Apa yang dimaksud dengan liput bagian adalah ini. Jika kita diberikan uang metrik XD, lalu himpunan indeks I dan A subset X, serta kita diberikan suatu liput dari A, katakan G, yang berisi G alpha, nah, keluarga himpunan G0, di mana isinya adalah G alpha, dengan alfanya adalah anggota dari I0,
Dan I0 ini adalah subset bahingga dari I. Itu disebut liput bagian dari A jika G0 itu tetap merupakan liput dari A. Atau dengan kata lain, A itu subset dari gabungan G alfa, alfanya berjalan di I0. Nah, sebagai ilustrasi, kita perhatikan liput kita yang tadi. Nah, kalau Anda perhatikan, ini jika saya melakukan penghilangan, jadi kalau saya hilangkan salah satu bagian ya, misalkan yang mana ya, yang ini. Jika lingkaran ini saya keluarkan dari keluarga tadi. Nah, kalau Anda perhatikan, ketika lingkaran ini dikeluarkan, ada bagian dari A yang tidak tertutup. Yaitu yang saya hasil berwarna hitam ini. Nah, kalau begitu, keluarga ini bukan merupakan liput bagian dari yang sebelumnya. Ini kayak kalau saya sebut liput yang tadi itu liput awal tadi, G itu liput awal. Nah, G min ini saya sebut mungkin G1 ya. G1. Ketika saya keluarkan G1, koleksi G min G1 itu bukan liput bagian. Nah, karena ada dengan kita mengeluarkan G1, ada daerah yang tidak tertutup, yaitu daerah yang berwarna hitam ini. Itu adalah contoh dari apa yang disebut bukan liput bagian. Nah, bagaimana kalau liput bagian? Bagaimana dengan contoh liput bagian? Nah, ini kalau begitu saya harus menambahkan ini. Saya harus menambahkan jumlah lingkarannya. Oh iya, ini lingkarannya seperti ini. Nah, sekarang gimana contoh liput yang punya liput bagian bahingga? Nah, ini saya ganti warnanya dengan hijau. Kita berikan suatu liput dari A. Nah, seperti ini. Nah, ini yang berwarna hijau ini adalah liput ya. Ini liput H itu liput dari di sini kalau kita lihat salah satu dari anggota H kita tarik keluar, katakan gimana ya, yang ini mungkin sebentar ini. Nah, ini misalkan salah satu lingkaran berwarna hijau saya keluarkan, katakan ini H1. Kalau kita lihat tidak, kalau kita lihat lingkaran yang sisa ini masih menutup A ya. Nah, dengan demikian ini ini adalah H-1 ini adalah masih merupakan liput dari A dan dia merupakan liput bagian dari H. Nah, itu. Di H dikurangi H1 itu masih liput ya. Dan liput bagian dari ya. Ini adalah ilustrasi bagaimana apa yang disebut liput dan liput bagian. Liput bagian itu secara mudahnya
adalah jika kita mengeluarkan satu atau sekelompok dari anggota liput awal, yang tersisa itu tetap menutup himpunan A. Baik, ini adalah contoh dari ilustrasi dari liput dan liput bagian. Semoga Anda bisa memahaminya ya. Oke. Pada nanti contoh-contoh berikutnya kita akan lihat bagaimana liput dari ruang metrik R. Oke. Oke, kita lanjut ke contoh. Oh ya, ini sebelum ke contoh kita lihat dulu liput yang trivial, yaitu untuk sembarang kalau kita diberikan ruang metrik XD dan A subset dari X. Nah, untuk sembarang R positif, himpunan bola terbuka pusat A jari-jari R untuk setiap A anggota A itu adalah liput terbuka dari A. Ini adalah contoh liput yang trivial bisa kita bentuk ya, dari bola pusat A jari-jari R. Dan nanti Anda bisa cek bahwa benar bahwa A subset dari gabungan B AR. Oke. Dan ini adalah jenis liput yang terbuka. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang nyata di pilihan real, yaitu ini. Kita diberikan ruang metrik biasa R dan A itu subset dari R. Dia adalah interval terbuka 3, 4. Jadi dia bentuknya adalah ini ya, penggal garis dari 3 ke 4 terbuka. Nah, di sini kita akan lihat salah satu contoh liput dari A yang berhingga adalah G1 ini. Nah, ini kalau kita lihat G1 ini adalah isinya interval terbuka kiri 0, terbuka kanan 1, kemudian interval tertutup 0, 2, dan interval tertutup kiri 0, terbuka 5. Nah, ini merupakan liput A yang memiliki berhingga anggota. Ini untuk menutupnya kita lihat 01 itu himpunannya seperti ini ya, 0, 1, kemudian 02, kemudian yang terakhir adalah 0, 5. Nah, ini menutup A. Walaupun yang dua anggota pertama ini saling asing ya dengan A, tapi karena yang paling besarnya sudah nutup, berarti dia adalah liput. Oke, ini mungkin saya berikan contoh lain, yaitu mungkin bisa ini ya, contoh liput yang lain. Mungkin yang ini kita lihat, misalkan bio ini 1, lalu 7/2 misalkan ya, 3,5. Lalu yang merah ini misalkan di sini berapa? 3/4 mungkin ya, atau 13/4. Gini, misalkan di sini 9/2. Terus misalkan yang hijau ini, ya mungkin yang hijau dihilangkan, tidak apa-apa ya. Kalau yang hijau ini nggak ada. Nah ya, tadi ini yang ini berarti himpunan atau koleksi himpunan ini mungkin koleksi himpunan 1, 7/2 ini ikut ya 7/2-nya, lalu 13/4, 9/2,
Ini berarti contoh dari liput terbuka A dengan banyak anggota berhingga. Nah, di sini harus ikut ya. Nah, sorry, ini harus ikut. Ini 1/4. 13/4. Lalu ini 7/2. Oh iya, sorry. Ini bukan liput terbuka ya, karena anggotanya semuanya tidak terbuka. Oke, ini adalah contoh dari liput terbuka, liput dari A yang lain. Nah, kalau Anda perhatikan cara kita membuat liput tuh bisa sangat bervariasi ya, dan banyak kemungkinan ya. Jadi di sini apa namanya? Tidak ada batasan dalam membuat liput itu. Yang penting memenuhi apa yang kita inginkan. Oke, semoga bisa ini ya, bisa lebih paham kalau dicontohkan di interval. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita lihat liput yang anggotanya tak berhingga banyak. Nah, ini contohnya adalah ini. Liput yang bentuknya adalah interval min n, n, n-nya berjalan untuk setiap anggota bilangan asli. Nah, ini kalau kita lihat banyak anggotanya tak berhingga ya. Nah, ini kenapa dia meliput? Ya, karena ini saya hapus dulu ya. Kalau kita perhatikan dia isinya ini ya. Isinya itu adalah interval ya, interval terbuka. Nah, di sini kalau kita lihat saat kita mulai n-nya sama dengan 1, berarti dia min 1, 1 ya. Belum menutup. Lalu min 2, 2. Pas di min 3, 3. Ini min 2. Min 3. Lalu nanti saat di min 4. Nah, ini mulai menutup ya. Lalu saat di 5. Nah, saat di 5 semua titik di A bisa ditutup ya oleh interval min 5, 5. Nah, di sini berarti nanti waktu 6 dan seterusnya pasti nutup ya, karena himpunannya lebih besar. Nah, berarti ini adalah liput A yang memiliki tak hingga banyak anggota. Dan ini termasuk liput terbuka ya, karena setiap anggotanya himpunan terbuka. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan tadi saat n-nya mencapai 5, kita sudah berhasil menutup semua A ya. Nah, berarti dengan kata lain G2 ini memiliki liput bagian berhingga, yaitu isinya sama tapi n-nya dari 1 sampai 5 aja. Ini ya, ini liput bagian berhingga yaitu G3 star, yaitu interval ini yang n-nya dari 1 sampai 5 saja. Oke. Nah, untuk contoh liput berikutnya kita akan lihat bagaimana liput yang tidak punya liput bagian berhingga. Nah, di sini himpunannya masih sama tadi 3, 4. Tapi saya modifikasi liputnya yaitu K3, di mana K3 itu isinya adalah ini. Sebentar, saya pindahkan. Ini saya pindahkan dulu. Nah, K3 itu isinya adalah GN, di mana setiap GN itu didefinisikan sebagai ini interval terbuka 2,4 min per n. Kalau Anda perhatikan interval ini, kalau kita mulai n-nya dari 1, ya, berarti kan intervalnya menjadi interval terbuka 2,3 ya. Kalau 2
2,3. Nah, selanjutnya kalau kita perbesar N-nya menjadi 2,3,5 ya. Kalau di sini 2,3,5 ya, yaitu adalah 72. Nah, kemudian kalau kita inikan lagi, tambahkan N-nya menjadi 3. Kita boleh di sini intervalnya 2, nah ini 4 min sepertiga. Yaitu adalah 11/3 ya. Nah, 11/3 lebih besar dari 72. Nah, ini kan berarti dia semakin ke kanan ya. Nanti kalau N-nya 4 berarti kan 2 di sini menjadi 4 min seperempat ya. Berarti 3,75. Nah, semakin ke kanan ya. Nah, dan ini tidak akan berhenti ya, karena N-nya kita jalankan terhadap bilangan asli. Berarti kan akan terus-menerus menuju ke kanan nih ya, atau menuju ke 4. Nah, di sini akan kita buktikan dia tuh liput terbuka tak berhingga, tetapi tidak memiliki liput bagian berhingga. Nah, untuk pertama kita tunjukkan dulu K3 liput dari A. Nah, di sini kita ambil sembarang A anggota A. Kalau A anggota A, berarti kan dia A-nya berada di antara 3 dan 4. Nah, menggunakan sifat asimedian akan terdapat bilangan asli NA, sehingga seper NA kurang dari 4 min A. Ini karena 4 min A itu adalah bilangan positif ya. Nah, ketika kita lakukan ini, kita tambahkan dengan A dan dikurangi dengan min, ya, dikurangi dengan seper NA akan menjadi A kurang dari 4 min seper NA, dan juga A ini lebih besar dari 2. Nah, dengan demikian A itu adalah anggota dari GNA. Jadi A ini ada di suatu anggota GNA. Nah, sorry. A itu adalah anggota dari GNA dan K3 adalah liput dari A. Nah, di sini berarti kita bisa tunjukkan dia adalah liput. Bagaimana menunjukkan tidak adanya liput bagian berhingga? Nah, kita misalkan, kita gunakan dengan bukti kontradiksi, yaitu kita misalkan K3 memiliki liput bagian berhingga. Namakan dia adalah H, isinya adalah GNK dengan NK anggota IK. Nah, IK ini adalah subset N yang berhingga. Nah, karena H ini adalah liput bagian, berarti A itu subset dari gabungan semua GNK ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan IK adalah himpunan berhingga. Berarti dia memiliki berhingga banyak anggota. Nah, karena IK memiliki berhingga banyak anggota, tentu kita bisa mencari nilai NK yang paling besar kan di IK. Nah, nanti kalau kita perhatikan makin besar nilai N, berarti intervalnya makin panjang ya, dan mendekati 4. Nah, dengan demikian, kalau kita pilih T itu adalah maksimum dari semua NK, berarti kan GNT itu yang paling panjang ya intervalnya, dan dia akan gabungannya akan sama dengan, jadi gabungan GNK ini adalah sama dengan interval 2,4 min seper T. Kalau kita perhatikan A ini subset dari ini. Nah, ini kan 4 min seper T ini belum mencapai, pasti masih berjarak ya dengan 4 ya. Nah, kita bisa tunjukkan 4 min seper T plus 1 itu masih anggota A. Tetapi 4 min seper T plus 1 itu sudah bukan anggota ini, karena ini nilai ini lebih besar dari 4 min seper T. Jadi terjadilah kontradiksi dengan pernyataan ini A subset dari GNK ini. Nah, dengan demikian pengandaian kita harus diingkar dan K3 ini tidak memiliki liput bagian berhingga. Oke,
Karena kalau kita lihat, kalau dia konsekuensi dari dia punya liput bagian berhingga, A itu subset dari ini. Interval 2, di sini hanya sampai 4 min seperti. Nah, sedangkan untuk mencapai 4 kan masih ada nih titik-titik yang di luar atau masih lebih kanan dari 4 min seperti. Nah, kita ambil titik ini yang sebagai jalan untuk membuktikan adanya kontradiksi. Ya, gitu. Oke, baik. Saya harap Anda bisa lebih paham dengan penjelasan saya. Oke. Nah, setelah membahas liput, kita beranjak ke definisi dari himpunan kompak. Nah, apa yang disebut himpunan kompak? Nah, kita bahas sekarang. Himpunan A subset X itu dikatakan kompak jika untuk setiap liput terbuka dari A, kita diberikan sembarang liput terbuka dari A, harus terbuka ya. Nah, kita bisa temukan yaitu dia memiliki liput bagian yang banyak anggotanya berhingga. Yaitu nanti dari liput yang kita berikan sembarang itu, kita harus cari mana saja yang secara berhingga tapi tetap menutup A. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi kita diberikan himpunan liput. Nah, kita harus tentukan anggota mana saja dari koleksi liput tadi itu yang secara berhingga tapi tetap menutup A. Ya, baik. Untuk mempermudah pemahaman, kita move ke contoh. Oh ya, sebagai konsekuensi dari A subset X itu kompak, maka untuk sembarang L positif itu akan terdapat secara berhingga anggota A, katakan A1, A2, sampai AN, sehingga A itu subset dari gabungan bola-bola terbuka tadi dengan pusat L. Pertama kita coba pada ruang metrik biasa R, kita perhatikan himpunan A itu isinya adalah 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada berhingga ya anggotanya A. Ini merupakan himpunan kompak. Yang pertama kita lakukan adalah mengambil sembarang liput terbuka dari A, yaitu G, di mana G ini kita notasikan berisi anggotanya G alfa, alfa anggota I, untuk suatu himpunan indeks I. Nah, karena dia liput, berarti kan A itu subset dari ini ya, gabungan G alfa itu. Dengan demikian, setiap anggota A ini pasti berada di salah satu G alfa. Nah, sebagai contoh, satu anggota A berarti kan akan terdapat alfa 1 anggota I, sehingga satu itu merupakan anggota G alfa I. Nah, analog untuk 2 berarti akan ada alfa 2 sehingga 2 anggota G alfa 2. Dan terakhir untuk 3 akan terdapat alfa 3 anggota I sehingga 3 itu anggota dari G alfa 3. Nah, untuk membuktikan dia kompak berarti kita harus tentukan liput bagian berhingga. Nah, liput bagian berhingga berarti kita harus menentukan suatu koleksi sebanyak koleksi yang mana anggotanya itu G alfa secara berhingga tapi tetap menutup A, yaitu A itu masih subset dari gabungan dari ini anggota-anggota subkoleksi dari liputnya. Nah, kalau kita perhatikan dari pernyataan ini 1-3 pernyataan ini berarti kan A itu subset dari gabungan G alfa K untuk K dari 1 sampai 3 ya. Nah, ini kita bisa pilih liput bagian berhingganya adalah G alfa 1, G alfa 2, dan G alfa 3. Nah, ini adalah liput bagian berhingga dari A. Dengan demikian, A itu adalah himpunan yang kompak. Oke. Sampai sini saya harap Anda bisa memahaminya ya, bagaimana kita membuktikan himpunan kompak. Oke, selanjutnya kita lihat himpunan yang lain. Kalau tadi kita berbicara pada himpunan berhingga ya. Nah, sekarang kita akan lihat pada himpunan yang tak berhingga banyak.
tetap kita bicarakan pada ruang metrik biasa, himpunan A yang isinya adalah 10N dengan N anggota bilangan asli digabung 0, itu adalah himpunan kompak di ruang metrik biasa R. Nah, ini untuk mempermudah saya ilustrasikan dulu gambar dari ininya ya, apa namanya, himpunannya. Dia berarti 0 di sini masuk sebagai anggota, lalu di sini 1, kemudian saat N-nya 2 dia di setengah ya, lalu saat N-nya 3 menjadi 1/3, lalu N-nya 4 jadi 1/4, jadi 1/5, 1/6, seterusnya ya. Nah, kalau Anda perhatikan, titik-titik lain akan semakin dekat dengan 0, dan jaraknya akan semakin kecil antar sebelahnya. Kita akan buktikan himpunan ini kompak. Langkah pertama, kita ambil sembarang liput terbuka dari A, yaitu G, yang isinya adalah G alfa, dengan alfa anggota I. Nah, karena dia liput terbuka, berarti A itu subset dari gabungan G alfa ya. Nah, di sini akan kita lihat peranan dari himpunan terbuka, peranan dari G alfa itu terbuka. Kita lihat, karena 0 itu anggota A, berarti kan 0 anggota salah satu dari G alfa ya, katakan alfa 0. Berarti, mengingat G alfa 0 terbuka, ada R0 positif sehingga bola pusat 0 dari jari R0 itu subset dari G alfa 0. Nah, ini berarti kan gini. Kita ilustrasikan, ada R0 sehingga bola pusat 0 jari-jari R0 itu subset dari G. Nah, ini misalkan R0-nya sekian, kira-kira ini bolanya kan seperti ini ya. Nah, oke. Berarti lebih lanjut kalau kita perhatikan semua titik yang masuk di ini, bola ini, kan pasti anggota G alfa 0 ya. Jadi, misalkan dia R0 di sini, berarti mulai 1/4, 1/5, dan seterusnya sampai 0 itu anggota B0 R0 dan juga anggota G alfa 0. Berarti kita sudah bisa meliput dari 1/4 terus ke kiri sampai 0 itu dalam satu liput, meliput dalam satu anggota koleksi, yaitu G alfa 0. Nah, sedangkan bagaimana untuk sisanya? 1/3, setengah, dan 1. Nah, ini karena mereka sejumlah berhingga, kita gunakan proses yang sama seperti pada contoh himpunan A tadi yang 1, 2, 3 itu. Kita istilahnya kantongi mereka sendiri-sendiri. Misalkan ini kan analog ya seperti yang himpunan berhingga tadi, berarti kan masing-masing punya G alfa 1, G alfa setengah, sama G alfa 1/3. Nah, nanti kalau kita gabungkan, yang pink ini 3 ditambah yang G alfa 0 kan tetap berhingga ya. Nah, itu berhingga tapi tetap menutup himpunan A ini. Oke. Itu sekedar ilustrasinya atau idenya. Nah, karena kan kita nggak tahu ya R0-nya ini seberapa gitu kan ya. Ini untuk bukti lebih detailnya kita lanjutkan. Yang tadi hanya idenya aja. Nah, dari sifat analisis median kan karena L0 ini positif ada K sehingga sebab K kurang dari R0. Akibatnya kan ini ya, berlaku ketidaksamaan ini min R0 kurang dari 0, 0 kurang dari 10K, dan 10K kurang dari R0. Nah, dengan demikian 10K itu anggota B0, R0, dan juga sekaligus 10K itu anggota G alfa 0. Nah, seperti yang tadi saya katakan, misalkan R0 di sini, berarti dari sini dan seterusnya ke kiri itu tetap anggota G alfa 0 ya. Nah, selanjutnya 10N itu juga anggota bola ini dan juga anggota G alfa 0 untuk setiap N yang lebih besar dari K. Karena kan 10N kurang dari 10K. Nah, kemudian untuk sisanya yang berhingga itu 1/2 sampai 10K min 1, masing-masing kan
ada G alfa 1, G alfa 2, sampai G alfa K-1 sehingga satu anggota G alfa 1, setengah anggota G alfa 2, dan nanti sampai sepakat anggota G alfa K. Nah, kalau Anda lihat ini kan tadi yang kita di sini itu ya, sepertiga setengah satu itu kita kantongi sendiri-sendiri lah istilahnya. Berarti kan kita punya ada B hingga ini ya, G alfa 1, G alfa 2, sampai G alfa K, plus G alfa 0. Nah, ini mereka semua ini adalah liput bagian B hingganya. Nah, ini koleksi G aksen yaitu G alfa C, C dari 0 sampai K-1 itu adalah liput bagian B hingga dari A. Nah, dengan demikian, setiap kali kita berikan sembarang liput terbuka dari A, kita dapat temukan liput bagian B hingganya. Dengan demikian, kita dapat kesimpulan A itu adalah himpunan kompak. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan, tadi yang menjadi kunci A ini adalah himpunan kompak adalah si elemen 0 ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika elemen kunci tadi kita hilangkan? Dengan kata lain, kita hanya membahas ini, himpunan super M. Nah, ini kalau demikian, kita akan tunjukkan himpunan ini adalah himpunan yang tidak kompak. Nah, menunjukkan himpunan ini tidak kompak, berarti kita harus mengonstruksi suatu liput dari A, liput terbuka dari A, tetapi tidak memiliki liput bagian B hingga. Oke, di sini liput yang akan kita konstruksikan adalah ini. G, yang isinya adalah interval super N, 2, N-nya berjalan untuk setiap bilangan asli. Nah, ini pertama kita harus buktikan dia adalah liput. Nah, ini untuk membuktikan dia liput, berarti kita harus ambil suatu elemen dari A ya. Ambil sepakat anggota A. Nah, kalau kita punya sepakat anggota A, berarti kan sepakat plus 1 itu kurang dari sepakat ya. Nah, dan sepakat tentu saja kurang dari 2 ya. Nah, dengan demikian, sepakat itu anggota dari G K plus 1 ya. Nah, oke, berarti karena sepakatnya kita ambil sembarang, berarti A itu subset dari gabungan GN. Oke, dan terbukti GN ini adalah liput dari A. Oke, nah selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa G ini tidak memiliki liput bagian B hingga. Nah, untuk menunjukkannya kita gunakan pengandaian yaitu diandaikan G memiliki liput bagian B hingga. Namakan G aksen, isinya adalah GNK dengan K-nya berjalan dari 1 sampai P. Berarti karena G aksen itu adalah liput bagian, berarti kan juga meliput ya. Jadi A itu subset dari gabungan GNK. Nah, contoh ini akan memperumum apa yang kita lakukan saat tadi kita di itu ya interval 3, 4. Nah, di situ kan karena ada B hingga, jadi kita bisa memilih yang maksimum gitu. Dan kalau kita perhatikan interval atau liput yang kita punya ini, intervalnya kan secara saat N-nya membesar akan semakin mendekati 0 ya. Jadi saat N-nya 1, dia di sini. Saat N-nya 1, dia 1, 2. Nah, saat N-nya 2 menjadi setengah, setengah 2. Lalu nanti sepertiga 2. Nah, kan makin besar N-nya akan semakin ini ya, intervalnya semakin panjang dan mendekati 0. Nah, di sini NK ini berhingga ya. Karena K-nya hanya jalan dari 1 sampai P. Nah, ini kita ambil saja maksimum dari NK. Karena akan berhingga ya, kita ambil maksimumnya bisa. Kita namakan M. Berarti karena M ini yang maksimum paling besar, berarti dia secara panjang interval dia paling panjang dan paling dekat dengan 0 ya di antara semuanya ini.
Dan kalau Anda perhatikan, semakin besar indeks N-nya, makin dekat gini ya. Berarti kan kita dapatkan gabungan GNK itu sama dengan ini ya, sama dengan M, 2, karena dia yang paling besar. Nah, kalau demikian, tetapi walaupun M-nya kita ambil makin besar, tetap saja tidak akan ini ya. Saat misalkan kita ambil M-nya di sini, berarti kan support M-nya di sini. Nah, tetap saja kita ambil paling besar pun pasti ada yang lain yang belum ketutup. Nah, itu nanti kita pakai titik yang tidak ketutup ini sebagai alat untuk menunjukkan adanya kontradiksi. Nah, ini kalau kita perhatikan support M plus 1 itu anggota A ya. Tetapi kan support M plus 1 itu bukan anggota ini, support M, 2. Nah, karena support M plus 1 itu kurang dari support M. Nah, dengan demikian, A itu bukan subset dari ini, gabungan GNK. Nah, terjadi kontradiksi. Jadi, pengadaan kita harus diingkar lagi ya. Jadi, G tidak memiliki liput bagian berhingga. Dan terbuktilah A itu tidak kompak. Oke, itu adalah penjelasan mengenai contoh-contoh ya di ruang metrik biasa R. Kita sudah dapatkan yang kompak dan yang tidak kompak. Oke, untuk menambah pemahaman Anda, saya mempersiapkan beberapa soal untuk dikerjakan. Nah, ini untuk nomor 1 ini, kita diminta menunjukkan sembarang himpunan berhingga itu adalah kompak. Nah, ini kalau Anda perhatikan nomor 1 ini, pengumuman dari yang tadi ya, A sama dengan 1, 2, 3. Lalu yang kedua, kita sedikit modifikasi yang tadi support N itu. Jadi 1 plus support N itu diminta menunjukkan tidak kompak. Lalu nomor 3 ini kita berbicara pada ruang metrik diskrit. Ruang metrik yang mana setiap subsetnya itu terbuka ya. Berarti di sini siapapun kita ambil sebagai liput pasti dia terbuka ya. Nah, di sini kita diminta memberikan contoh liput terbuka dari N itu himpunan semua bilangan asli yang tidak memiliki liput bagian berhingga. Dan yang terakhir, untuk memperumum yang tadi, himpunan support N gabung 0, secara umum dinyatakan oleh nomor 4 ini. Ada sifat yaitu, jika kita diberikan barisan XN di ruang metrik X, nah, yang konvergen ke X, maka himpunan A, yang mana semua anggota dari XN digabung dengan X itu kompak. Nah, ini memperumum yang tadi, support N gabung 0 itu. Nah, Anda bisa coba sebagai latihan untuk menambah pemahaman. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan pada video kali ini, perkenalan mengenai himpunan kompak dan juga contoh-contohnya. Oke, semoga ini bermanfaat bagi pembelajaran kita semua. Dan mohon maaf jika tadi ada masih kesalahan yang tidak dapat saya perbaiki ataupun kekurangan dalam penjelasan saya. Semoga ini berguna dan tetap semangat belajar tentang ruang metrik. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang kita akan bahas adalah sifat-sifat dari himpunan kompak. Dan tentu saja dihubungkan dengan fungsi ya. Oke, khususnya fungsi kontinu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.